Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley. Baru mulai aja udah belibet lidahnya ya. Ketemu sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama Last Summer. Ini terlalu terang nggak? Ceritanya nih, Mah baru beli ring light ya. Terus tadi setengah jam mau ngerangkai itu. Eh, Memang salah satu masalahnya Mai kurang jago ngerangkai-rangkai barang. Tapi masalah berikutnya adalah Mai bingung banget ya. Itu yang untuk bagian stand HP-nya itu, ketika Mai pakai HP Mai malah meleyot. Apakah HP Mai terlalu berat ya? By the way, Mai pakai Samsung S23 Ultra ya. Atau terlalu berat atau bagaimana? Jadi handphonenya malah meleyot. Mai udah benerin kayak 3 kali gitu, tapi tetap aja hasilnya meleyot. Jadi akhirnya Mai nggak berani pakai yang baru standnya ya, karena memang nggak bisa juga sih. Jadi Mai pakai yang lama, tapi ketemu stand HP-nya yang baru ya, karena yang kemarin tuh udah uzur sekali bisa dibilang ya. Mungkin ya umurnya sekitar 5-6 tahun yang lalu. Mas sudah waktunya diganti, bantalnya udah hilang juga. Mai curhat jadi sama kamu ya. Jadi harusnya nih udah mulai dari setengah jam yang lalu Mai kasih kamu review, malah kehalang masang ini itu. Ini lightnya terlalu terang nggak ini? Mudah-mudahan nggak ya. Oke. Last Summer, Mai mau ceritain ke kamu drama ini. Tayang di network KBS 2 sebanyak 12 episode saja. Selesai tayang di bulan Desember. Jadi masih agak baru ya. Nah, kenapa nih Mai mau nonton drama Last Summer? Karena lead male-nya, Mai kenal banget sama lead male-nya, yaitu Lee Jae-wook. Dia salah satu aktor yang Mai ikutin juga, Jae-wook ya. Tapi Mai kenal dia lama, tapi nggak ngikutin, sampai nggak ngikutin gitu. Nah, Lee Jae-wook ya. Oh, beberapa drama dia, kayaknya nggak semuanya Mai bisa ikutin, tapi beberapa ya. Seperti sebelumnya dia ada di drama That's Game di tahun 2024. Salah satu pemerannya ya, That's Game itu kan pemerannya top star semua gitu ya, karena mereka sebentar-sebentar gitu, cuma berapa episode. Nah, sebelumnya tentu saja ketemu dia di Alchemy of Souls Season 1, Season 2 tahun 2022. Dia lead male-nya di drama itu. Nah, sebelumnya lagi ketemu dia di drama When the Weather is Fine di tahun 2020. Pertama kali sebenarnya Mai ketemu dia itu di drama Extraordinary You di tahun 2019. Nah, jadi di drama ini Mai bertemu beberapa aktornya yang Mai masih ikuti sampai sekarang. Lee Jae-wook, siapa yang barusan kemarin? Kim Yong-dae, ya, Rowoon, itu semua dari drama Extraordinary You. Sama Kim Hae-yoon, semua dari drama ini nih, Extraordinary You. Oke, nah, tentu saja aktingnya Lee Jae-wook makin lama makin bagus ya. Di sini Lee Jae-wook berperan sebagai dua orang ya. Dia sebagai Baek Do-ha dan Baek Do-young. Seperti yang bisa kalian duga, Baek Do-ha dan Baek Do-young ini adalah kembar. Makanya diperankan oleh si Jae-wook sendiri. Nah, ceritanya nih, Do-ha dan Do-young kecil itu ketemu dengan lead female-nya di sebuah rumah yang mereka sebut nama rumahnya adalah rumah kacang, peanut house ya, rumah kacang. Di situ mereka ketemu dengan tapi ya si Do-young sama Do-ha itu mereka hidupnya harus terpisah karena kedua orang tuanya cerai gitu. Nah, jadi Do-ha mengunjungi Do-young yang hidup di Korea. Nah, yang di rumah kacang itu mungkin terinspirasi dari kembar gitu kan, kacang kan gitu ya, ya dua belahan gitu kan bentuk kacang
Ya nggak perlu Mai ambil kacang di bawah, nggak lagi ada kacang. Kamu tahu kan? Nah, mungkin terinspirasi dari itu, dari si kembar ini nih. Dan Doha di setiap musim panas dia selalu mengunjungi Duyong di rumah kacang itu. Nah, disitulah dia ketemu dengan tetangga. Kan itu dua rumah yang disatukan ya. Sebenarnya unik banget menurut Mai ya. Mai punya ketertarikan terhadap desain interior rumah-rumah gitu juga ya. Jadi menurut Mai ini menarik banget rumah kacang ini. Dua keluarga tapi disatukan dia ada, jadi kayak common room gitu ya, kayak ruang keluarga bisa dibilang gitu. Nah, mereka ketemu di sana, connected dia gitu ya, kedua rumah ini. Nah, di situ mereka ketemu dengan Choi Song Eun yang memerankan Song Ha Kyung. Nah, Choi Song Eun, loh kok nggak kebuka ya? Choi Song Eun ini dia agak mirip dengan member Tiara yang namanya Enjong dengan rambut pendek ini ya. Sepertinya Mai belum pernah. Oh, Mai pernah ketemu dia di drama Beyond Evil. Tapi dia di Beyond Evil, apakah dia lead female? Karena I cannot recall ya wajah dia. Oh bukan. Agak lead female, agak banyak pada peran dia di sini ya. Mungkin karena rambutnya panjang jadi Mai tidak bisa mengenali. By the way dia lebih cocok dengan rambut pendek kayak di drama ini ya. I see. Just I cannot recall ya. Nah, jadi ketemulah dengan Song Ha Kyung. Waktu itu mereka masih kecil, sama-sama masih kecil gitu. Nah, si kedua kembar ini juga beda banget kepribadiannya ya. Yang satu lebih mature, lebih dewasa, lebih kalem ya. Pokoknya kesukaannya juga lebih kepada alam, planet-planet, bintang-bintang gitu ya. Si Baek Duyong yang kakak kembar. Mai trauma selama ini selalu ini ya, handphone Mai itu ngerekam berapa lama hilang, jadi Mai terpaksa pendek-pendek gitu ya. Itu masalah memori juga. Oke, kita atasi dengan handphone baru. Ya, nah adiknya sendiri Baek Doha itu lebih menyukai arsitektur yang kayak desain interior atau desain-desain yang bangun-membangun ya. Nah, itu Doha gitu. Nah, sifatnya pun Doha lebih sering gelut nih sama Song Ha Kyung. Gelut guys, Mai bilangnya, beneran serius. Jadi Ha Kyung itu ributnya selalu sama si Doha gitu. Nah, tapi kamu udah kebayang nggak sih mereka di masa remajanya kayak gimana gitu. Nah, jadi mungkin kamu udah kebayang ya kalau mereka akan terlibat love triangle alias cinta segitiga. Nah, jadi nih si Duyong itu menyukai Ha Kyung, tapi Ha Kyung menyukai Doha. Doha juga menyukai Ha Kyung. Dan di suatu saat yang krusial juga ya, Doha itu sering bilang sama Duyong kalau yang menghalangi hubungan Doha dan Ha Kyung itu malahan si Duyong. Sedih banget padahal kembar gitu ya. Dan pada suatu hari nih ada sesuatu yang terjadi pada Duyong, tapi Doha tidak mau memberitahu Ha Kyung gitu. Dan dia terpaksa berpura-pura menjadi Duyong sampai suatu saat Ha Kyung tahu kalau dia pura-pura jadi Duyong. Nah, itu benar-benar bikin Ha Kyung marah gitu ya. Dan Doha pun kembali di suatu musim panas gitu. Dan dia berencana untuk tinggal, kalau bisa tinggal selamanya gitu ya. Tapi kan si Ha Kyung ngambek dia sama Doha gitu. Nah, pertanyaannya adalah di musim panas ini apakah Doha bisa mengubah pikiran Ha Kyung nih untuk gak marah sama dia gitu.
Terus Duyung kemana ya? Kenapa Doha harus berpura-pura jadi Duyung gitu? Nah, jadi semuanya dijawab di musim panas tahun ini ya. Dan si Song Hak Yong itu ketika di musim panas ini dia tuh udah berencana mau menjual rumah kacang ya. Karena menurut dia rumah kacang ini menyimpan banyak kenangan yang tidak menyenangkan untuk dia gitu. Sebenarnya malah dia tidak bahagia. Ya, seperti omanya yang sudah meninggal karena sakit gitu. Apanya yang akhirnya meninggalkan rumah kacang gitu ya. Jadi yang ada hanya apanya si kembar gitu, tapi pun nggak tinggal di rumah kacang itu gitu ya. Jadi cuman si Hak Yong di sana dan dia merasa kosong di rumah itu ya. Nah, tapi kan dia mau jual rumah itu dihalangi oleh Doha. Nah, Doha balik dan bikin Hak Yong kesel ya. Karena Hak Yong sudah memang dari kecil tuh sudah beranteman terus sama si Doha. Balik lagi si Doha, istilah dia, semua orang yang di rumah itu selalu meninggalkan dia, selalu meninggalkan Hak Yong gitu. Dia pun tidak berharap kalau Doha akan tinggal di rumah itu juga. Dia bilang, nanti kamu juga akan pergi gitu. Nah, padahal Doha bilang, tidak, aku akan tinggal. Nah, siapa yang bakal menang nih? Apakah beneran Doha akan tinggal di rumah itu nantinya, atau seperti dugaan Hak Yong, Doha akan pergi begitu saja ya. Nah, itu semua dijawab di musim panas ini nih. Kamu bisa nonton di drama Last Summer ya, tentang masa lalu mereka, tentang masalah-masalah mereka juga ya. Karena Doha ingin membangun sebuah tempat observasi bintang ya. Apa sih observatory? Apa itu kalau bahasa Indonesianya? Ya? Selalu terhalang untuk menjelaskan ke kalian ya. Observatory. Observatorium ya, untuk melihat bintang. Itu di sekolah lama mereka di kota kecil Patan ini gitu. Itu juga banyak dihalangin orang nih project dia, karena banyak yang tidak setuju, dan dia juga punya saingan ya, si Doha. Di kebalik, ini saingannya juga saingan cintanya Doha. Tapi nyebelin banget orang itu ya. Nah, ada tentu saja Doha tidak akan segampang itu kisah cintanya sama Hak Yong. Karena ketika mereka memperebutkan rumah kacang, Doha menyewa seorang pengacara. Nah, pengacaranya ini ternyata nih nantinya malah jatuh cinta sama Hak Yong. Dan dia orangnya lebih dewasa, lebih to the point ya. Kalau dia confess ya dia confess gitu. Doha malah nggak confess gitu, agak nyebelin gitu ya. Dan si pengacara ini So Soo Hyuk diperankan oleh Kim Gon Woo. Kim Gon Woo main baru aja ketemu dia loh. Gon Woo di drama You and Everything Else, baru banget sebelum ini ya, di tahun 2025. Ternyata dia juga ada di drama The Glory loh. The Glory, Sun Young Oh, ini yang jahat bukan? Dan sebelum ini juga ketemu dia ternyata di drama Record of Youth. Ketemu dia nih, sudah cukup banyak drama gitu ya. Jadi nih, Doha ketemu saingan cinta yang lebih dewasa, lebih to the point. Siapa yang bakal menang? Doha apa si Suyok? Ya, mana dia pengacara yang bonafit. Ya oke sih, Doha seorang arsitektur. Ketika dia balik dia sudah jadi seorang arsitektur. Tapi kan saingannya seorang pengacara yang rating kesuksesannya itu hampir 100% guys. Jadi wow gitu kan, pengacara terkenal. Siapa yang bakal menang nih? Dan selain itu ada side story juga di sini. Hak Yong juga ketemu ini loh, ketemu rival yang ngejar-ngejar Doha. Ya, ceweknya cantik ya, tembem. Tentang keluarga mereka, tempat kerjanya si Hak Yong. Hak Yong jadi ini ya, PNS ya jatuhnya. Dia jadi PNS di situ. Tempat
kerjanya dohai, arsitek ya. Terus orang-orang yang tinggal di kota kecil Patan tuh banyak orang-orang tua. Macam-macam ya, dan mereka juga ada temen ya. Temen mereka ini temen dari masa SMA. Jadilah si Isel ya, si Isel sama Oh Seung Taek. Isel, Oh Seung Taek, Hakyong, Doha, Duyong. Berlima mereka dulu sahabat akrab. Set story mereka cukup menarik juga karena si Oh Seung Taek ini lumpuh ya, lumpuh di bagian pinggulnya. Nah, jadi padahal dia udah pacaran sama Isel dari zaman SMA gitu. Jadi kakeknya Isel itu tidak bisa menerima Oh Seung Taek. Jadi mereka memperjuangkan kisah cinta mereka selama 12 tahun. Apakah berhasil, happy ending kah atau enggak gitu. Nah, itu bisa kamu tonton di drama Last Summer. Episode ratingnya sayangnya kurang mentereng ya. Dia start di 2,7, 3% kita bisa bilang. Tapi endingnya malah turun di 1,7%, alias 2%. Turun 1%, mengalami penurunan. Berarti ada sesuatu di tengah cerita yang menurut orang tidak menarik. Yuk kita lihat. Unbelievably boring. I almost watch any K-drama. Some is very good, some is good, and some is not that good. Ini komentar para user di Asian Wiki ya. Purely personal opinion. I couldn't even get past episode 8. I find this K-drama extremely boring for me. I think it's a slow, boring, insubstantial, convoluted, and pointless drama. The plot is easy to understand, but I still can't find any logic in a large part of the events or action. Despite everything, the actors do a good job, but I don't see any chemistry or comfort in their roles. Okay. Sometimes I just need a nice, simple, small circle drama. Okay, that some of you all hate the female lead character, but I kind of understand what she been through. But I love them all so much. A nice drama to watch when you need a light storyline. Yeah. Thank you for this drama. I enjoyed every episode. Every emotion portrayed here. Oke. Nah, yang ini positif ya. Oke, untuk Mai sendiri ya, Mai setuju kalau drama ini, kalau menurut Mai plotnya itu agak slow ya, dan kayak kurang berkembang, ada sesuatu yang kurang berkembang gitu. Jadi ada bagian-bagian yang tidak penting, tapi ada bagian yang penting tapi malah tidak bisa terlalu dieksplor gitu ya menurut Mai. Jadi agak boring. Kalau menurut Mai harusnya drama ini tidak perlu ending di episode 12 gitu ya. Ke episode 10 bisa di-cut sampai segitu. Ya, dipotong bagian boring dan dikembangkan untuk bagian-bagian yang seharusnya bisa dikembangkan. Mai ngerasa di situ. Gimana ya? Para user di Asian Wiki sendiri memberikan drama ini rating sebesar 86. Ini cukup rendah. 86. Kita lihat ratingnya di tempat lain ya, kalau ada komen-komen juga. 6,5 dari 10 di IMDb. Ini rendah. IDN Times 3,7 dari 5. Ini cukup tinggi. Malah di IDN Times cukup tinggi. Nah, untuk Google user sendiri 86%. Ini malah cukup tinggi. Kita lihat. Dari Wikipedia, Last Summer is a 2025 South Korean television series. Okay. Starring Lee Jae-wook, Choi Sung-eun, and Kim Gon-woo. The series is about two souls
one who shuns warmth and one who craves it, and twin in a summer of self-discovery and love. Self-discovery. Meskipun rendah, drama ini tetap disukai penggemar. Semuanya pada bilang ratingnya rendah ini ya. This drama isn't meant to be loud or thrill. It's a soft, entertaining, light, and comforting childhood friends to romance. Oke. Memang sih ya plotnya simple gitu, sederhana gitu. Memang kalau kamu yang mau nyari drama yang ringan gitu ya, cocok banget sih nonton drama ini. Tapi agak sabar ya, karena plotnya memang lambat sekali gitu ya, lambat sekali. Tapi kalau kamu lihat sisi cute-nya Lee Jae-wook, bisa banget di drama ini. Karena di drama-drama sebelumnya enggak ya, dia enggak cute gitu ya, cenderung serius kan biasanya Lee Jae-wook. By the way, peran-perannya oke banget. Lee Jae-wook ya, itu keren banget, tetap acting dia gitu. Tapi yang lain Mai masih kurang dapet. Kim Gon-woo cukup oke. Choi Sung-eun Mai masih kurang dapet kayak acting mereka sih. Chemistry-nya juga sebenarnya kurang baik kalau menurut Mai gitu ya. Tapi tetap kamu masih bisa nih nonton drama Last Summer. Habis ini Mai mau nonton drama apa ya? Mai lupa judulnya. Kalau nggak salah ini sepertinya. Oh, Moon River. Sesudah ini Mai akan nonton drama Moon River. Kayaknya balik ke drama ini ya. Apa tuh namanya? Segu. Kayaknya Moon River. Apakah? Iya, Kim Sejong pemerannya ya. Berapa episode nih? 14. Oke. Kang Teo. Oke. Oh, user rating cukup tinggi di Asian Wiki. Oke. Maka berusaha selesaikan dalam seminggu kalau bisa ya. Tapi kayaknya bakal lebih nih karena sibuk mau Imlek. Ini udah mau Imlek ya. By the way, makasih banget buat kamu yang sudah pantengin drama review Mai. Please banget, tinggalin jempol kamu habis kamu nonton drama review Mai. Dan jangan lupa kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya. Karena Mai nonton segala macam drama. Setelah Mai menyelesaikan drama-drama 2025, Mai akan buat kayak ininya ya, berbagai statistik tentang K-drama di tahun 2025 dan juga statistik dari tahun 2021 sejak Mai buat K-drama review sampai drama 2025 yang Mai selesaikan. Kamu pasti akan tertarik banget nonton statistik dari Mai, oke? Dan jangan lupa kamu subscribe di channelnya Mai dan semangatin Mai ya, viewsnya naikin, kasih jempol, share supaya Mai makin semangat kasih drama reviewnya buat kamu, oke? Sekali lagi, oke, buat kamu yang suka sama drama yang skenario-nya simple, kamu bisa nonton drama Last Summer. Kita ketemu lagi di the next K-drama review by Miley. Annyeong!